02100014, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skema akad mudharabah guna memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu kelas A3 S1 yang diampu oleh Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Langsung saja masuk di pendahuluan. Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserap dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Selanjutnya ada definisi. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata ad-darobi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirot yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sihabul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, nisbah yang telah disepakati. Namun, bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarad atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang selanjutnya yaitu skema akad mudharabah. Yang pertama, pemilik dana dan pengelola dana menyetujui adanya akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha sesuai dengan akad mudharabah dikelola oleh pengelola dana. Yang ketiga, proyek usaha menghasilkan hasil usaha, laba atau rugi. Apabila laba akan dibagi sesuai dengan nisbah, dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik dana. Macam-macam akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Mudharabah ini biasanya disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah. Bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar hukum mudharabah. Yang pertama ada Al-Quran. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan, Abbas didengar Rasulullah. Beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Yang ketiga yaitu sunnah. Jika perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirot, memberi modal pada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Dan yang terakhir yaitu menurut pendapat ulama. Di antara ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Fatwa DSN. Salah satu produk fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan aplikasi penyaluran dana adalah Fatwa DSN MUI nomor 07-DSN-MUI-4-2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pembiayaan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Rukun mudharabah. 3 rukun mudharabah menurut jumhur ulama yaitu yang pertama, dua pihak yang berakad atau pemilik modal atau
syahib al-mal, dan pengelola dana atau pengusaha atau mudharib. Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah balik berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal atau mal, usaha, berdagang, dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut. Keuntungan. Yang ketiga yaitu sikhat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal atau ijab, dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pemilik modal atau qabul. Syarat mudharabah. Yang pertama yaitu modal, dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Yang kedua, dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang. Yang tiga, harus diserahkan kepada mudharib atau pengelola dana. Yang kedua yaitu keuntungan. Pembagian keuntungan harus jelas presentasenya. Kesepakatan rasio presentase dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahib amal. Syarat pembagian keuntungan. 1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional dari keuntungan yang sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat yaitu, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Pembatalan akad mudharabah. Akad mudharabah bisa difasak atau dibatalkan oleh pihak pemodal dengan ketentuan pihak mudharib atau pengelola diberikan ujrah atau gaji yang distandarkan dengan gaji pekerja pada umumnya atau ujrah mitsil. Penyebab batalnya mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. Yang kedua, pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dan yang terakhir, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Perlakuan akuntansi PSAK. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Yang selanjutnya yaitu penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang pertama, penurunan nilai jika sebelum usaha dimulai. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena terdapat kerusakan, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Yang kedua, penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Hal ini diberlakukan sama seperti kerugian operasional. Yang selanjutnya yaitu kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Hasil usaha atau pencatatan keuntungan. Keuntungan hasil usaha akan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara saldo investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya,
penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan yang terakhir yaitu pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kasus akad mudharabah. Ilustrasi pertama. Sihabul Mal yang bermitra dengan Mudarib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sihabul Mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk Sihabul Mal. Setelah Mudarib menjalankan usaha 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta yang berasal dari 35 juta dikurang dengan 20 juta. Maka Sihabul Mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta dari 40% dikali 60 juta. Sisanya sebesar 9 juta menjadi hak Mudarib. Untuk ilustrasi yang kedua, Pak Abdul menginvestasikan uang sebesar 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Pak Banu dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh keduanya adalah 1/3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana. Maka atas persetujuan Pak Abdul, Pak Banu ikut menginvestasikan uangnya sebesar 500.000. Dengan demikian, bentuk akadnya adalah akad mudharabah musyitarokah. Laba yang diperoleh untuk bulan Januari 2017 adalah sebesar 1 juta. Maka, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Pak Abdul mendapatkan 1/4 dari 1 juta yaitu 250.000, dan Pak Banu mendapat 3/4 dari 1 juta yaitu 750.000. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi dengan hak pengelola dana. Pak Banu 1 juta dikurang 750.000 dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Perhitungannya yaitu Pak Abdul 2 juta dibagi 2.500.000 dikali 250.000 sama dengan 200.000, dan Pak Banu 500.000 dibagi 2.500.000 dikali 250.000 yaitu senilai 50.000. Berdasarkan perhitungan, Pak Banu sebagai pengelola dana memperoleh bagi hasil sebesar 800.000 yang berasal dari 750.000 ditambah dengan 50.000. Sedangkan Pak Abdul sebagai pemilik dana akan memperoleh sebesar 200.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.